Shalom dan selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Allah, hari ini dikaruniakan bagi kita hari baru untuk kita jalani dalam kasih dan tuntunannya. Karena itu sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari bersama berdoa, merenungkan firman Tuhan yang kiranya menjadi suluh dan pedoman bagi kita sepanjang hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah beserta kamu sekalian. Amin. Mari kita siapkan bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Sungguh baik Engkau ya Bapa, memberkati kami dengan hari baru, hari karuniamu. Kami sudah siap dengan segala agenda pekerjaan kami hari ini dan berbagai aktivitas yang akan kami lakukan, juga pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami. Dan sebelum itu, bagian firman Tuhan akan kami baca dan renungkan, kiranya akan menjadi suluh dan pedoman di dalam setiap langkah hari-hari kami. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1-8 tentang Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Amin firman Tuhan. Kita dituntun dalam tema mengakarkan pemuritan. Mengakarkan pemuritan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semakin tinggi sebuah pohon, maka akan semakin besar peluang untuk tumbang diterpa angin badai. Semakin kuat akar pohon, maka semakin kuat juga untuk menahan terpaan angin badai. Jika 2 kalimat tersebut diumpamakan sebagai iman percaya kepada Kristus, maka istilah imitatio dan militatio Christi menjadi penting untuk direnungkan dalam rangka Pekan Anak Gereja Toraja yang telah selesai dirayakan. Imitatio dan militatio Christi adalah ungkapan dalam semangat penginjilan yang menjadi tugas gereja. Imitatio adalah keserupaan dengan Kristus, dan militatio adalah sikap iman yang radikal kepada Kristus. Kornelius menunjukkan 2 hal ini dalam kehidupannya. Dia terus hidup dalam kekudusan bersama seisi rumahnya. Bagian ini menjadi penegasan bagaimana ia menghidupi keserupaan dengan Kristus untuk terus taat dalam segala hal, termasuk berhadapan dengan peluang untuk dikucilkan. Di saat yang sama, semangat iman yang berakar itu atau militatio juga ditunjukkannya ketika malaikat Tuhan meminta dirinya untuk berangkat ke Yope menjemput Simon yang disebut Petrus. Penjemputan ini
dalam rangka perwujudan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga Kornelius. Setelah mendengar seluruh penjelasan Rasul Petrus tentang Kristus yang mati dan bangkit itu, seisi rumah, sahabat, dan kerabat meminta Petrus untuk melakukan baptisan dalam nama Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih, seminggu yang lalu adalah perayaan karya Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu gereja Toraja. Perayaan-perayaan tersebut menjadi peringatan penting untuk mendidik anak-anak kita semakin serupa dengan Kristus atau imitatio Christi. Dan di saat yang sama, mengakarkan iman yang radikal bagi anak-anak atau militatio Christi. Sehingga kekuatan iman itulah yang akan menjaga anak-anak kita dari angin badai penyesatan dan penyangkalan iman kepada Kristus. Selain itu, dengan iman yang teguh, anak-anak senantiasa memiliki kepercayaan diri untuk terus berkarya demi kemuliaan Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, bahwa kami terus-menerus diingatkan akan kebenaran firman-Mu, akan pentingnya tanggung jawab kami, menjadikan diri kami sebagai teladan tentang hidup yang beriman kepada Yesus Kristus, dan juga tentang hidup yang harus berkomitmen tinggi melakukan kehendak Kristus dalam dunia ini. Kami menyadari ada banyak tantangan yang harus kami hadapi, namun di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus kami percaya kami boleh terus hidup dalam semangat pekabaran Injil yang menjadi tugas kami sebagai orang-orang percaya, sekaligus melalui keteladanan hidup kami, maka penyebaran Injil itu akan terus dinyatakan. Bapa dalam kerajaan sorga, firman-Mu boleh mengingatkan kami dan mengajarkan kami. Kiranya dengan teguh kami berpegang padanya, dan kami menjadikan diri kami sebagai teladan bagi anak cucu yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami masing-masing. Secara khusus kami bersyukur hari ini, bersama dengan Sekolah Minggu Gereja Toraja, boleh menikmati sukacita 70 tahun penyertaan Tuhan bagi Sekolah Minggu Gereja Toraja. Biarlah anak-anak kami terus setia dalam proses pemuritan untuk menjadi murid-murid Kristus yang setia. Berkati kami sebagai orang tua, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati pengurus-pengurus sekolah minggu, tingkat pusat, klasis maupun jemaat. Kiranya senantiasa mampu menjadi teladan melalui pengajaran yang benar dan cara hidup yang benar di hadapan Allah. Kami bersyukur ya Bapa, dalam rangkaian sukacita 70 tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja, anak-anak sekolah minggu kami di Jemaat Tamalan Rea akan bersama bersukacita dalam rangkaian kegiatan besok pada tanggal 1 Maret untuk merayakan Pekan Anak dan HUT ke-70 Sekolah Minggu Gereja Toraja. Kami berdoa kiranya cuaca dalam keadaan yang cerah, sehingga anak-anak kami, orang tua, guru sekolah minggu, semuanya terlibat dengan penuh sukacita dan rasa syukur untuk boleh ambil bagian dalam kegiatan Pekan Anak tersebut. Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa bagi mereka yang sakit, yang sedang bergumul dalam duka cita, lawatlah mereka sehingga kesembuhan yang sempurna, pemulihan dan penghiburan yang sejati boleh mereka terus rasakan dalam kehidupan mereka setiap hari. Ini kami Tuhan menyerahkan kehidupan kami. Kiranya sepanjang hari ini dalam kerja dan aktivitas kami dituntun untuk senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan. Kami senantiasa dituntun untuk menjadi teladan iman bagi orang-orang di sekitar kami. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Bapa, sambutlah kami yang mengucap syukur. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya firman Tuhan terus menjadi kekuatan bagi kita, jadi suluh dan pedoman bagi kita. Dan karena itu terimalah berkat Tuhan yang akan senantiasa menuntun kehidupanmu sepanjang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.